Indonesia telah menginisiasi gerakan Smart City sejak 2017. Pada 2020, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun rencana induk Master Plan Smart City untuk 100 kota di Indonesia dan kabupaten di seluruh Indonesia. Tahun ini, Menkominfo terus memfasilitasi penciptaan dari 48 Master Plan Smart City di daerah pariwisata super prioritas DPSP seperti di Bali dan Labuan Bajo NTT, serta IKN calon ibu kota negara baru Indonesia di Penajem Pasar Utara, Kalimantan. Dalam forum pertemuan tingkat tinggi Menteri G20 bidang digital, Menteri Komunikasi dan Informatika memaparkan pengembangan program Smart City di Indonesia dan mendorong negara anggota G20 untuk mengembangkan program Smart City untuk menciptakan kota-kota yang mampu membantu masyarakat hidup lebih berkelanjutan dan produktif. Terdapat 6 pilar yang menjadi dasar pelaksanaan program pengembangan Smart City di Indonesia, yakni 1. Smart Governance, 2. Smart Branding, 3. Smart Economy, 4. Smart Society, 5. Smart Environment, 6. Smart Living. Dengan mencakup 6 aspek ini, kota-kota yang dipersiapkan untuk Smart City diharapkan menjadi tempat yang cerdas untuk membantu keberlanjutan produktivitas masyarakat. Inisiatif dari Smart City di Indonesia merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital nasional. Isu inovasi Smart City sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat dalam ekonomi digital. Dukungan dan dorongan dari sesama negara anggota G20 sangat dibutuhkan untuk melakukan dialog yang lebih insentif dan inovatif tentang Smart Cities di Indonesia dan negara G20. Dalam kesempatan tersebut, Menkominfo mengapresiasi 2 dokumen rujukan, yaitu G20 Smart Mobility Practice yang dihasilkan oleh Presidensi G20 Arab Saudi pada 2020 dan G20 Practice of Innovative Public Procurement for Smart Cities and Communities yang dikeluarkan oleh Presidensi G20 Italia. Menurut Menkominfo, bergerak dari kedua referensi tersebut, serta mengingat bahwa konsep Smart Cities akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan PBB UN Sustainable Development Goals. Pertemuan tingkat Menteri G20 bidang digital yang untuk pertama kalinya diadakan dalam format hybrid, yaitu secara fisik di Thrace, Italia, maupun secara virtual. Pertemuan itu dihadiri oleh menteri negara-negara G20 yang membawahi sektor digital, komunikasi, ataupun informatika, serta perwakilan berbagai organisasi internasional. Dalam pertemuan tersebut, Menkominfo menjelaskan upaya pemerintah Republik Indonesia melakukan percepatan transformasi digital sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dalam sesi yang membahas transformasi digital untuk pemulihan ekonomi, Menkominfo juga memaparkan peta jalan Indonesia 2021-2024 disusun sebagai pedoman strategis perjalanan Indonesia menjadi bangsa digital yang dilaksanakan melalui 4 pilar, yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Keberadaan infrastruktur digital yang kuat dan merata adalah prasyarat agar transformasi digital dapat menjangkau serta dirasakan oleh setiap orang. Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga turut dipaparkan, seperti penggelaran jaringan serat optik backbone, pengembangan jaringan fiber link dan microwave link, peluncuran 9 satelit telekomunikasi, dan pembangunan 559.000 stasiun pemancar sinyal Base Transceiver Station atau BTS. Sejauh ini, pemerintah Indonesia dan perusahaan telekomunikasi telah menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 km di darat dan laut, sebagai tulang punggung konektivitas teknologi informasi dan komunikasi, di mana lebih dari 12.000 km dibangun di bawah proyek nasional jaringan Palaparing. Menkominfo juga mengatakan transformasi digital dapat mendorong perubahan model usaha, meningkatkan peluang yang menghasilkan nilai tambah, dan mendorong perubahan lintas sektoral dalam pola pikir bisnis yang didorong secara digital. Sebagai komitmen nyata memperkuat potensi ekonomi digital Indonesia, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya, baik melalui penguatan over-the-top marketplace, pembinaan perusahaan rintisan atau startup untuk menjadi unicorn dan decacorn berikutnya, serta memberdayakan usaha mikro kecil menengah atau usaha ultra mikro UMKM UMI agar dapat semakin cakap mengembangkan bisnis di platform digital. Memfasilitasi 30 juta UMKM atau UMI agar dapat masuk secara digitally on board pada 2024, mengingat kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Untuk tahun lalu saja, PDB Indonesia bernilai lebih dari
1,06 triliun US dollar atau 40% dari total ukuran ekonomi ASEAN. Menkominfo menyatakan saat ini ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan melampaui nilai 124 miliar US dollar pada akhir 2024. Menurutnya, hal ini yang menjadi pendorong ekonomi digital Indonesia di kawasan, yang menjadi salah satu dari dua sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif 2 digit, yaitu sebesar 10,58% pada tahun 2020 lalu. Digital onboarding UMKM UMI diharapkan dapat semakin berkontribusi pada ekspansi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan akan terus tumbuh sebesar 23% menjadi 124 miliar US dollar pada tahun 2024. Menkominfo meyakini setiap negara yang mengikuti pertemuan Menteri Digital G20 memiliki aspirasi yang sama dengan Indonesia untuk terus memberdayakan mereka yang paling membutuhkan bantuan selama masa pandemi, terutama melalui proses digitalisasi dan kolaborasi yang konkret.